Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonaventura Bule dengan NIM 0553764423 Prodi S1 Akuntansi UT UPBJJ Daerah Mataram. Saat ini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang sejarah lahirnya Pancasila, terutama kepada generasi muda. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara mengalami proses yang begitu panjang, mulai dari sidang BPUPK hingga terciptanya Piagam Jakarta, lalu pembentukan PPKI. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan penjelasan dari slide berikut ini. Sejarah Pancasila dimulai dari titik pijat terbentuknya BPUPK yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai langsung oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodingrat. BPUPK hanya 2 kali mengadakan sidang, yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sementara sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI pertama adalah perumusan dasar negara Pancasila dengan Soekarno sebagai penyampai konsep utamanya pada 1 Juni 1945. Sementara itu, hasil sidang BPUPKI kedua adalah penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian mengesahkan bentuk negara republik, sistem pemerintahan, dan wilayah negara. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi rancangan pembukaan UUD 1945 dan memuat Pancasila. 5 sila Pancasila yang dihasilkan pada rumusan Piagam Jakarta ini adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melewati sidang BPUPKI dan juga pembentukan Panitia 9, maka dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam. PPKI ini menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan juga Pancasila sebagai dasar negara, termasuk merevisi kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga mereka memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan juga menghasilkan pembentukan 12 kementerian pertama dan Badan Keamanan Rakyat. Melalui sejarah singkat ini dapat kita refleksikan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan banyak pahlawan. Momen ini tidak hanya penting secara historis tetapi juga sebagai pengingat akan nilai persatuan, kebebasan, dan keadilan. Generasi penerus harus terus menghargai dan menjaga warisan ini dengan membangun Indonesia yang lebih baik dan adil. Mari kita jaga semangat perjuangan dan cinta tanah air dalam setiap langkah kita.